Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Leni Kurniati MPD selaku dosen mata kuliah seminar riset, yang kami hormati teman-teman kelas 4 RPLA. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rusniah, NPM 2620230526, kelas 4 RPLA. Kami akan mempresentasikan dengan judul meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan kreativitas menggunting dengan berbagai pola di TK Anggrek Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Pendahuluan. Latar belakang. Motorik halus menurut Bambang Sujiono tahun 2014 adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan hanya dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan dalam menggunakan jari-jari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Fisik motorik merupakan salah satu dari keenam lingkup perkembangan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran pada anak usia dini. Oleh karena itu, fisik motorik adalah salah satu kegiatan yang mampu mensimulasi perkembangan motorik anak melalui kegiatan menggunting sebagai salah satu dari sekian banyak benda tajam yang sering anak temukan, baik di rumah maupun di sekolahan. Aktivitas yang dilakukan pada anak-anak dengan menggunakan gunting itu sebenarnya sesuatu gejala awal yang positif dan meningkatkan kemampuan motorik halus anak, sementara mendapatkan positif dari guru dan orang tua. Kegiatan menggunting bertujuan untuk melatih koordinasi mata dan otot-otot tangan serta konsentrasi. Keterampilan menggunting bisa menjadi tahapan persiapan awal anak menulis, terutama saat memegang pensil. Rumusan masalah. Anak didik di kelas A1 TK Anggrek belum dapat menunjukkan kreativitasnya dalam menggunting dengan berbagai bentuk saat kegiatan pembelajaran meningkatkan kemampuan motorik halus. Terbukti bahwa pada kelas A1 menunjukkan hasil 1-3 anak dari 20 anak didik yang dapat menunjukkan kemampuan menggunting. Karena hasil pembelajaran anak yang belum sesuai harapan, penelitian berdiskusi dengan teman sebagai mitra dalam penelitian untuk mencari masalah dan diperoleh identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, anak tidak sabar dan merasa dapat lebih cepat dalam menyelesaikan tugas mengguntingnya tanpa memperhatikan penjelasan dari guru. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang terasa membosankan pada anak atau bagi anak. Yang ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar anak ramai. Yang keempat, masih ada anak yang malas menggunting. Yang kelima, anak kurang telaten mengerjakannya. Yang keenam, bagaimana kreativitas menggunting dengan berbagai bentuk dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini di kelas A1 di PAUD KB Anggrek. Tujuannya untuk mengetahui anak yang sabar dan tidak sabar di dalam kegiatan sesuai dengan arahan.
untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang membosankan bagi anak. Untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang membosankan bagi anak. Untuk mengetahui permasalahan kenapa kegiatan anak ramai. Untuk mengetahui anak yang malas dalam kegiatan menggunting. Untuk mengetahui anak yang rajin dalam kegiatan menggunting. Manfaat. Manfaat bagi anak. 1. Dapat meningkatkan proses atau hasil belajar anak pada atau siswa. Yang kedua, potensi diri anak dapat lebih berkembang. Yang ketiga, anak lebih sabar, termotivasi, aktif, juga kreatif dalam kegiatan yang dibentuk oleh guru. Sedangkan manfaat bagi guru, 1. Membantu guru memperbaiki pengembangan. Yang kedua, membantu guru perkembangan secara profesional. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Kajian pustaka. Pengertian menggunting adalah kegiatan kreatif yang menarik bagi anak-anak. Menggunting adalah sebagai teknik dasar untuk membuat aneka bentuk kerajinan tangan, bentuk hiasan dan gambar dari bahan kertas dengan memakai bantuan alat memotong. Sumantri tahun 2005 halaman 125. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian tindakan kelas PTK. Menurut Winsanjaya, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas PTK. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah anak-anak kelas A pendidik. Waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian di Sekolah TK Anggrek Sido Makmur di kelas A. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2022-2023 pada bulan November tahun 2022. Model penelitian. Model penelitian ini mengacu tindakan kelas dari Kemis, dikutip tahun 2000, halaman 23 yang di dalam kegiatannya melalui siklus. Model penelitian ini membentuk siklus spiral, sistem spiral yang masing-masing terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pengamatan, dan refleksi, menunjukkan sebuah siklus atau kegiatan berkelanjutan seperti digambar di bawah ini. Untuk perencanaan ini yaitu contohnya dengan membuat RPPH, menyusun laporan observasi, menyusun dokumentasi, dan setelah perencanaan dilanjutkan dengan tindakan. Tindakan ini bersifat fleksibel. Setelah tindakan kita yaitu mengamati dengan observasi. Setelah pengamatan observasi yaitu refleksi. Di mana refleksi ini yaitu untuk menyusun rencana tindakan, yaitu perbaikan apabila ada perbaikan siklus selanjutnya. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan
dalam penelitian adalah observasi. Instrumen pengumpulan data. Analisa data dilakukan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data atau instrumen atau observasi yang kemudian dianalisis. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan rumusan sebagai berikut. P sama dengan K dibagi N kali 100%. Keterangan P sama dengan nilai presentase, K sama dengan nilai kumulatif, N sama dengan jumlah anak dalam satu kelas. Komparasi adalah teknik analisa data melalui perbandingan, observasi atau siklus dalam menentukan keunggulan dan kelemahan tindakan melalui refleksi. Setiap indikator dievaluasi sehingga diperoleh kesimpulan untuk perbaikan siklus berikutnya. Indikator keberhasilan. Indikator dalam keberhasilan adalah meningkatkan keterampilan motorik halus untuk meningkatkan rata presentasi setiap aspek keterampilan motorik halus. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan keberhasilan tindakan dalam diketahui dengan cara membandingkan hasil kegiatan dari masing-masing siklus yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran selama penelitian. Pada penelitian ini melakukan beberapa siklus. Prasiklus, siklus 1, siklus 2. Hasil penelitian bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk tindakan prasiklus, hasil penilaian anak berjumlah yang mampu berjumlah 1 anak. Sedangkan yang cukup yaitu berjumlah 3 anak, yang belum mampu berjumlah 10 anak. Dengan ketuntasan yaitu 4 anak, 28%. Selanjutnya untuk siklus 1 yaitu hasil nilai anak berjumlah 1 anak yang mampu, sedangkan untuk yang cukup berjumlah 5 anak yang cukup dan 8 anak yang belum mampu. Untuk hasil ketuntasan dalam penelitian tindakan tersebut yaitu berjumlah 6 anak, yaitu 43%. Untuk siklus selanjutnya yaitu siklus 2, untuk hasil nilai yang mampu berjumlah 10 anak, yang cukup 3 anak, yang tidak mampu 1 anak. Jadi untuk ketuntasan dalam penelitian tersebut berjumlah 13 anak, jumlah presentase 95%. Pada prasiklus mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, tetapi pada siklus 1 terjadi perbaikan pada proses pembelajaran. Tetapi ada kelebihan dan kekurangan dalam siklus 1 yaitu sebagai berikut. Untuk kelebihannya, 1. Anak senang dengan pembelajaran menggunting karena guru mulai dengan
mendemonstrasikan cara-cara dalam menggunakan gunting. Yang kedua, proses pembelajaran terasa menyenangkan dan cepat selesai karena semua anak terlibat dalam proses pembelajaran. Kekurangannya, 1. Pengelolaan dalam penataan kelas masih kurang. Yang kedua, masih adanya beberapa anak yang belum dalam memfokuskan perhatiannya pada kegiatan yang dikerjakannya. Yang ketiga, masih ada anak yang belum mampu menggunakan gunting dengan baik dan benar. Hasil penelitian. Pada siklus 1, terdapat kekurangan yang membuat hasil siklus kurang memuaskan, tetapi sudah ada peningkatan pada siklus ke siklus 1. Pada siklus selanjutnya, yaitu siklus 2, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut salah satunya karena adanya perbaikan dalam pengelolaan kelas yang membuat anak saat pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemampuan dalam meningkatkan kreativitas anak melalui media menggunakan kelas A, PAUD TK Anggrek, Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, seluruhnya dapat melihat pada grafik. Berikut. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui siklus 1 dan siklus 2 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, maka penulisan dapat menyimpulkan bahwa dengan pemberian motivasi belajar untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak dengan kreativitas menggunting dengan berbagai bentuk, maka motorik halus anak kelas A TK Anggrek Sidomakmur tahun 2022 sampai 2023. Melalui bermain dengan media menggunting ini yang sudah diikuti oleh anak, diharapkan dapat menjadi jalan keluar pembelajaran tentang kemampuan motorik halus dengan kreativitas menggunting dengan berbagai bentuk yang selama ini dirasakan sulit dan menakutkan. Sekarang ternyata sangat menyenangkan dan mudah. Sekian dari kami, presentasi kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.